Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 8 semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba kalian perhatikan dulu, ada dua orang anak yang sedang berlari. Nah, tidak berapa lama dari mereka berlari, mereka mencium bau yang busuk, dan ternyata di dekat mereka ada sampah yang berserakan yang belum diambil oleh tukang sampah. Mereka kemudian berlari lagi dan mereka mencium bau yang sangat sedap. Ternyata di situ ada seorang ibu-ibu yang sedang menjual pecel. Jadi sangat harum. Nah, teman-teman semua, tahukah kamu kenapa mereka bisa membedakan bau sampah dan bau pecel? Mari kita cari tahu. Nah, untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan tadi, ada hubungan dengan materi kita hari ini, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang organ-organ dalam sistem pernafasan manusia. Kemudian kita akan belajar bagaimana mekanisme pernafasan. Kita akan belajar juga bagaimana mekanisme pertukaran udara. Kita juga akan belajar tentang volume udara pernafasan, dan yang terakhir kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Oke teman-teman semuanya, sudah siap ya? Oke, let's go. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Nah, ini Ustazah memberikan sebuah gambar. Di situ ada gambar sistem pernafasan manusia. Ketika kita bernafas, udara pertama kali akan memasuki rongga hidung. Nah, kemudian udara akan diteruskan ke faring. Nah, di sini nanti akan diteruskan ke laring. Kemudian, ketika bagian sini kita perbesar lagi, kita perjelas lagi, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk daerah yang ada cincin tulang rawanya, itu adalah trakea. Nah, itu adalah trakea. Kemudian, trakea akan bercabang membentuk dua bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian, bronkus ini akan bercabang-cabang kembali membentuk yang namanya bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus ini nanti akan terdapat yang namanya itu alveolus. Nah, alveolus ini adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, setelah ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung itu merupakan rongga tempat masuknya udara pertama kali. Nah, di dalam rongga hidung ini memiliki rambut hidung untuk menyaring kotoran. Kemudian, di dalam hidung itu juga memiliki ujung saraf pembau, sehingga kita bisa membaui berbagai macam bau, mulai dari bau yang tidak sedap seperti sampah tadi, dan bau yang harum seperti halnya yang pecel tadi. Untuk selanjutnya, kita akan membicarakan saluran pernafasannya. Nah, saluran pernafasannya di sini terdiri dari faring, laring, dan trakea. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian laring di sini adalah merupakan pangkal tenggorokan dan menjadi tempat melekatnya pita suara. Di dalam laring terdapat epiglotis yang akan terbuka saat bernafas dan menutup saat kita makan, jadi kita tidak tersedak. Untuk trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang rawan berbentuk cincin. Trakea kemudian nanti akan bercabang menjadi dua dan disebut dengan bronkus. Kemudian kita akan membicarakan tentang paru-paru. Paru-paru itu terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Paru-paru sebelah kanan memiliki 3 gelambir dan paru-paru sebelah kiri memiliki 2 gelambir. Untuk paru-paru sendiri dilapisi oleh selaput tipis yang disebut oleh pleura. Nah,
Paru-paru dimulai dari percabangan trakea yang disebut dengan bronkus. Bronkus kemudian bercabang-cabang dan membentuk bronkiolus. Di ujung bronkiolus tadi terdapat gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita tadi sudah membicarakan organ-organ pernafasan. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Mekanisme pernafasan manusia ada yang menggunakan pernafasan dada dan ada yang menggunakan pernafasan perut. Dikatakan pernafasan dada ketika menggunakan atau melibatkan otot tulang rusuk, dan dikatakan pernafasan perut apabila melibatkan otot diafragma. Nah, pernafasan dada dan pernafasan perut ini biasanya terjadi secara bersamaan. Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Yang warna merah yang berada di bawah paru-paru itu adalah diafragma, dan otot tulang rusuk itu berada di paru-paru. Otot tulang rusuk itu melingkari paru-paru. Kemudian, mekanisme pernapasan manusia sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama adalah inspirasi, di mana inspirasi itu adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Dan ada ekspirasi, yaitu di situ adalah proses mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Untuk mekanisme inspirasi itu sendiri dimulai ketika otot diafragma dan otot tulang rusuk itu berkontraksi. Kalau otot diafragma berkontraksi itu maka dia akan lurus. Nah, kemudian sesudah berkontraksi maka rongga dada akan membesar. Ketika rongga dada membesar, maka paru-paru pasti akan mengembang. Kemudian ketika paru-paru sudah mengembang, udara akan masuk ke paru-paru. Ini adalah mekanisme inspirasi atau proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Kemudian, untuk proses ekspirasi sendiri itu dimulai ketika otot diafragma dan otot tulang rusuk mengalami relaksasi. Ketika otot diafragma dan otot tulang rusuk mengalami relaksasi, maka rongga dada akan kembali normal, kembali ke ukuran semula. Kemudian akan berpengaruh kepada paru-paru yang akhirnya kembali ke ukuran normal. Dan akhirnya udara keluar dari paru-paru. Ini adalah mekanisme pernafasan manusia, inspirasi dan ekspirasi. Baik teman-teman, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini ada sebuah gambar yang menggambarkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama, ada paru-paru. Nah, di paru-paru ini nanti di daerah alveolus akan mengambil yang namanya oksigen. Oksigen akan berdifusi dari alveolus ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini nanti ada kapiler darah di mana oksigen itu nanti akan bertemu dengan red blood cell atau bertemu dengan sel darah merah. Oksigen kemudian akan diangkut menuju organ-organ yang membutuhkan. Di sini ada lambung sama ada hati, jantung, semuanya juga pasti akan mendapatkan oksigen yang dialirkan oleh sel darah merah. Kemudian di dalam organ-organ itu nantinya akan mengalami yang namanya metabolisme sehingga dihasilkanlah CO2. Nah, CO2 ini kemudian akan dibawa kembali oleh sel darah merah yang kemudian akan masuk lagi ke dalam paru-paru dan akan berdifusi keluar dari paru-paru melalui alveolus. Oke. Ini adalah mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari sini dimengerti ya teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan membicarakan tentang volume udara pernafasan. Volume udara pernafasan itu berbeda-beda. Volume udara pernafasan itu adalah berapa udara yang bisa kita masukkan
melalui proses inspirasi atau berapa volume udara yang bisa kita keluarkan pada saat proses ekspirasi. Nah, ini adalah beberapa volume yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah volume tidal. Volume tidal di sini adalah 500 cc atau 500 liter. Kemudian di sini ada volume cadangan inspirasi. Jumlahnya sekitar 1500 cc atau 1500 liter. Kemudian ada lagi volume cadangan ekspirasi. Itu juga sama 1500 cc. Kemudian ada volume sisa atau residu, itu ada 1000 cc. Kemudian ada lagi yang namanya kapasitas vital, di mana kapasitas vital ini nanti adalah penjumlahan dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Kemudian ada lagi yang namanya volume total paru-paru, di mana di sini adalah merupakan penjumlahan dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume sisa. Volume total paru-paru manusia sendiri itu pada umumnya adalah 4500 cc. Oke. Nah, untuk volume tidal sendiri itu adalah volume udara pada saat bernafas biasa. Jadi, ketika kamu bernafas biasa, menghirup udara, kemudian mengeluarkan udara, itu namanya adalah volume tidal. Nah, jumlahnya adalah 500 cc. Kemudian untuk volume cadangan inspirasi itu adalah volume udara ekstra yang dapat dihirup setelah inspirasi normal. Jadi, berapa banyak udara yang bisa kamu hirup setelah melakukan pernafasan secara normal. Nah, itu biasanya adalah 1500 cc. Kemudian untuk volume cadangan ekspirasi itu adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan setelah ekspirasi normal. Volume yang dapat dikeluarkan setelah mengeluarkan ekspirasi normal. Kemudian ini adalah volume sisa. Volume sisa atau volume residu itu adalah volume udara yang tersisa setelah menghembuskan nafas kuat-kuat. Jadi sebenarnya ketika kamu membuang nafas kuat-kuat, itu di dalam paru-paru masih ada volume udara yang tersisa, yaitu sekitar 1000 cc. Oke, dari sini dimengerti teman-teman? Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, kita akan membicarakan kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Di sini Ustazah akan menyebutkan beberapa kelainan dan penyakit sistem pernapasan manusia. Ini ada TBC atau tuberkulosis, ada pneumonia, ada bronkitis, ada asma, ada emfisema, ada kanker paru-paru. Nah, kesemuanya ini kebanyakan disebabkan oleh bakteri, virus, dan juga polusi yang masuk ke dalam paru-paru kita. Kebanyakan untuk penyakit-penyakit yang disebutkan ini itu menyebabkan kurangnya pasokan oksigen ke dalam tubuh, sehingga kita itu kekurangan oksigen. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit ini? Maka kita harus menjaga kesehatan sistem pernapasan kita. Yang pertama yaitu dengan pasti hindari rokok, karena rokok itu sangat berpengaruh terhadap sistem pernapasan kita. Yang kedua adalah meminimalisir paparan polutan. Yang ketiga adalah cegah infeksi pernafasan. Dan yang terakhir itu adalah dengan olahraga rutin. Oke teman-teman, itu tadi adalah materi kita hari ini. Kalau ada yang masih belum mengerti bisa tanya ke Ustazah ya. Untuk selanjutnya, silahkan kerjakan modul pekan 6 pada halaman 5. Oke teman-teman, itu tadi adalah materi IPA kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.